Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Minigol dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah berada di tahun 2023, tahun yang katanya akan ada badai resesi ataupun inflasi mungkin yang cukup luar biasa gitu. Sebenarnya kita bukan mau nakut-nakutin masyarakat banyak atau apa, tapi lebih kepada bagaimana caranya lebih waspada, lebih mempersiapkan diri untuk keadaan-keadaan yang mungkin lebih berat. Tentu saja apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan penghematan, tidak membeli sesuatu yang tidak perlu dan mengukur skala prioritas yang memang harus kita punya dan kita beli gitu. Karena apapun keinginan kita tidak akan pernah cukup, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita seharusnya bisa dicukupi oleh berapapun penghasilan kita. Ada yang penghasilannya kecil tapi dia merasa cukup, ada yang penghasilannya besar tapi dia tidak pernah merasa cukup gitu. Jadi teman-teman semua, kembali pada tema kita soal 2023. Saya baca beberapa berita di portal berita itu, ada yang memprediksikan mengatakan bahwa emas akan naik pada harga 1,6 juta per gram gitu. Saya selama 20 tahun lebih bermain di dunia peremasan itu memang berulang kali mendapatkan pertanyaan gitu. Ketika harga emas 65.000, 70.000 per gram, ada yang mengatakan bahwa satu saat harganya lebih di atas 100.000. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa 100.000 siapa yang mau beli? Lalu beberapa tahun kemudian ketika harga emas 300.000, saya juga pernah mengatakan bahwa suatu saat dia bisa 400.000. Lalu juga teman-teman yang lain mengatakan 400.000 mah kemahalan, siapa yang sanggup beli? Beberapa tahun kemudian ketika harga emas 600.000, saya bilang juga suatu saat dia mungkin di atas 700.000. Ada lagi yang akan mengatakan bahwa tidak akan ada yang beli kalau harga segitu. Dan teman-teman semua tahu hari ini harga emas 1 juta lebih per gramnya. Jadi kalau misalnya ada berita yang menyebutkan bahwa satu saat harganya 1,6 juta, 1,5 juta, bahkan saya menggaransi suatu saat harganya 10 juta per gram. Nih teman-teman boleh catat video ini ya, tapi kita tidak tahu pasti tahunnya kapan. Tapi adalah sebuah kepastian kalau teman-teman hari ini misalnya membeli emas seharga 1 juta per gramnya, maka 10 tahun lagi teman-teman tidak akan dapat dengan harga yang sama 10 juta per gram. Itu mustahil dan tidak akan mungkin gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan misalnya untuk persiapan 2023 ini, karena udah memasuki Januari ya, saya melihat lebih kepada teman-teman pedagang emas ya. Begini, biasanya kalau pada saat emas kenaikannya cukup luar biasa, gelombang buyback-nya biasanya juga cukup luar biasa. Tapi biasanya teman-teman yang punya kemampuan lebih, misalnya finansialnya agak cukup baik, mereka juga ada aksi borong terhadap emas gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya aja gitu. Ada yang mau beli buru-buru, pengen beli ganti asetnya ke emas, tapi ada juga yang panik untuk menjual emasnya mumpung harga tinggi gitu. Ini adalah pola pikir yang salah, mumpung harga tinggi. Padahal seharusnya konsep pikir kita adalah kenapa kita menjual emas? Karena ada keperluan misalnya buat sekolah anak, buat bikin rumah atau apapun. Bukan karena harganya lagi tinggi. Karena tahun-tahun berikutnya harganya pasti lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya 20 tahun lalu saya bisa beli emas 70.000 per gram, apakah hari ini saya bisa beli emas 70.000? Bisa, tapi 0,05 gram. Yang awalnya 1 gram hanya sisa berapa persen ya itu ya, 0,05, artinya 1 gram dibagi 20 gitu. Jadi soal yang tadi teman-teman semua, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan penjualan teman-teman yang bermain di dunia emas itu meningkat. Tapi kalaupun misalnya terjadi gelombang buyback yang luar biasa, ini adalah ujian integritas dan ujian kepercayaan konsumen kepada teman-teman semua, karena saya lihat cukup banyak merek-merek yang bermunculan belakangan ini tapi kurang memperhatikan
pada saat terjadi buyback gitu. Bahkan ada yang misalnya harus menunggu 5 hari kerja, 10 hari kerja hanya untuk menerima pembelian ataupun pembayaran emas pada saat orang melakukan buyback. Itu sebuah yang saya sebut ujian tadi. Kalau misalnya teman-teman gagal melewati ujian itu, teman-teman tidak akan dikenal sebagai pedagang yang jujur dan berintegritas gitu. Artinya teman-teman harus mulai yang seperti yang saya bilang tadi, memperhatikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kalau misalnya nggak penting banget, nggak usah beli. Kalau misalnya tidak liquid, tidak usah dibeli gitu. Jadi ya harus teman-teman perhatikan cadangan dananya, apakah berupa emas atau misalnya berupa uang kertas gitu. Tapi tetap saya berharap teman-teman semua bisa melalui masa-masa yang mungkin berat daripada 2022, tapi insya Allah siapapun yang pemegang emas adalah selalu menjadi pemenang dalam setiap situasi. Jadi teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua bisa survive lah menghadapi tahun 2023 ini. Apapun keadaannya, insya Allah para pemain emas bisa survive dan bisa melewatinya dengan gegap gempita. Demikian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.